dan mengunjungi kami di YouTube channel Ikatan Keluarga Banuampu Jakarta. Suatu sejarah telah terjadi di ranah Banuampu, di mana pada tanggal 5 November 2021 telah dilantik camat baru di Banuampu, yaitu Ibu Susi Karmila AS SH. Menjadi sejarah karena Ibu Susi Karmila merupakan bundo kandung pertama yang dipercayai menjadi camat di Banuampu. Mari bersama-sama kita dukung dan kita doakan agar Ibu Camat Banuampu yang baru dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Banuampu. Dengan kebersamaan kita orang Banuampu, kami mengadakan diskusi dengan Ibu Camat beserta tokoh Banuampu yang sangat kompeten untuk memberikan dukungan dan masukan terhadap kegiatan Banuampu. Harapan kami dengan diskusi ini, masyarakat Banuampu di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri menjadi tahu perihal apa yang terjadi dan akan dilakukan di Banuampu. Akhirnya kami mengucapkan selamat menonton acara ini. Jangan lupa untuk mendukung YouTube channel kita ini dengan melakukan subscribe, like, dan share. Dukungannya dapat menjadi penyemangat buat kami untuk selalu memberikan informasi terkini yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan keberkahan, kesempatan waktu untuk berdiskusi dengan para tokoh Banuampu. Kami dari Ikatan Keluarga Banuampu YouTube channel mengucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini. Ada Ibu Camat Banuampu yang baru, Ibu Susi Karmila AS Hukum, asal Ladang Lawe. Kemudian ada tokoh di kampung halaman, itu Bapak Eviandi Ibrahim, tokoh dari Talua sampai Suku. Kemudian ada juga anggota DPRD 1 kita asal Padang Luar, Bapak Rafdinal. Kemudian ada tokoh dari Jakarta asal Talua sampai Suku, Bapak Amwazi Idrus. Dan juga ada tokoh dan entrepreneur dari Jakarta, Bapak Abdi Kustino, asal Kubang Putih. Kami dari YouTube channel Ikatan Keluarga Banuampu merasa bangga bahwa pada tanggal 5 November yang lalu telah dilantik camat baru di Banuampu, yaitu dilantiknya Ibu Susi Karmila AS Hukum sebagai Ibu Camat di Banuampu. Buat kita ini adalah satu kebanggaan karena hari ini yang memimpin di kecamatan kita adalah warga Banuampu. Yang lebih membanggakan lagi adalah dipimpin oleh Bundo Kanduang Banuampu. Barangkali ini adalah pertama kali kita dipimpin seorang Bundo Kanduang di Kecamatan Banuampu. Nah, dengan adanya terpilihnya Ibu Susi sebagai Camat Banuampu, kita dari YouTube channel Ikatan Keluarga Banuampu mencoba berdiskusi, ingin mendengarkan bagaimana visi dan misi Ibu Susi, kemudian apa concern Ibu Susi terhadap Banuampu, tetapi juga kita mengharapkan berbagai support dari tokoh-tokoh Banuampu untuk kesuksesan kepemimpinan Ibu Susi. Suksesnya kepemimpinan Ibu Susi tentu berimpak kepada suksesnya kita di Banuampu secara keseluruhan. Begitu pertama-tama kita ingin mendengarkan penjelasan Ibu Susi apa concernnya setelah dilantik sebagai camat ini. Untuk itu kepada Ibu Susi waktu kami persilahkan.
Terima kasih Pak Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan wa syukralillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Irwan Nurbi selaku narasumber, selaku moderator dalam acara diskusi kita ini, yakni diskusi tentang bagaimana perkembangan Kecamatan Banohampu ke depannya antara tokoh masyarakat kita yang ada di perantauan dengan tokoh masyarakat kita yang ada di kampung halaman. Dan sudah ada mungkin Bapak Raflinal SH, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, kemudian Bapak Amwazi, kemudian Bapak Abdi Gustino, dan Bapak Dr. Eviandi Ibrahim. Kami mohon izin untuk perkenalannya mungkin Bapak Irwan. Pertama kami ingin perkenalkan diri dulu kepada masyarakat Banohampu, walaupun secara Yure itu sudah dilantik kami, yaitu pada tanggal 5 November pada tahun 2021 ini bertempat di Balerong Nagari, kantor Bupati Lubuk Basung. Tapi secara anak nagari kami ingin memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah Bapak sampaikan. Nama mungkin sudah disampaikan tadi oleh moderator, yaitu Susi Karmila. Ambo berasal dari Nagari Ladang Lawe. Kemudian Babako ke Padang Lua, suku Semabua Padang Lua. Suami Ambo dari Sungai Bulah Nagari Cingkariang. Kemudian untuk anak, Ambo mempunyai satu pasang anak, dan alhamdulillah yang pertama sudah bekerja, yang besar perempuan, dan satu lagi masih kuliah semester 5. Mungkin itu perkenalan diri Ambo mungkin cukup, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bagaimana ke depannya visi dan misi dari Camat Banohampu ini. Baik, mungkin kami akan coba menyampaikan kira-kira, walaupun baru lebih kurang mungkin 10 hari ya setelah acara pelantikan, dan serah terima jabatannya baru pada hari Sabtu tanggal 13 November tahun 2021. Cuma kami akan coba menyampaikan visi dan misi apa-apa saja yang akan kita cita-citakan bersama dengan masyarakat, baik di perantauan ataupun yang ada di kampung halaman. Kalau berbicara tentang visi, tentu kami pemerintah Kecamatan Banohampu itu mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Agam, yaitu visi dan misi Kepala Daerah Terpilih Bapak Dr. Haji Andi Warman MM, yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021, yakni tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam. Visinya adalah mewujudkan Kabupaten Agam maju, masyarakat sejahtera menuju Agam mandiri berprestasi yang madani. Nah, selanjutnya untuk mencapai visi tersebut ada misi dari Kepala Daerah Terpilih, yakni yang pertama adalah bagaimana menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua adalah membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan mengembangkan pariwisata. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan, tata ruang wilayah, dan mitigasi bencana. Selanjutnya misi yang keempat adalah membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berkarakter. Dan yang terakhir misinya adalah bagaimana meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, yang berlandaskan adat bersandi syarak besandi kitabullah.
Nah, dari visi dan misi Kabupaten Agam tersebut, maka kami coba untuk menyusun visi misi Kecamatan Banohampu. Kalau kecamatan tentu tidak punya masa atau periode ya Bapak, karena kami itu diamanahkan oleh Bapak Bupati Agam, bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, atau bisa jadi 6 bulan, tergantung dari amanah yang diembankan oleh Bapak Bupati. Nah, kami menyusun visi untuk 5 tahun ke depan, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dari visi dan misi Kabupaten Agam itu adalah mewujudkan Kecamatan Banohampu mandiri menuju masyarakat sejahtera berprestasi yang madani. Nah, kemudian dari visi tersebut tentu kita langkah atau misi yang akan kita laksanakan untuk mencapai visi itu adalah yang pertama, bagaimana kita memberikan pelayanan prima yang efektif kepada masyarakat, yaitu efektif, efisien, kemudian aktual dan mandiri. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, aparatur, pemerintah yang profesional. Selanjutnya yang ketiga adalah mendukung tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan masyarakat sesuai dengan falsafah adat Besandi Sara Besandi Kitabullah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Karena kita yakin Banohampu itu punya potensi yang bisa meningkatkan PAD untuk menambah pendapatan pemerintah daerah kita. Nah, adapun upaya atau untuk mencapai visi tersebut, tentu kita mempunyai kegiatan yang kiranya dapat mendorong pencapaian dari visi tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan penguatan kepada aparatur pemerintah kecamatan, termasuk yaitu dalam hal ini adalah bagaimana mengelola atau menata pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memfasilitasi nagari melakukan pendataan masyarakat yang berprestasi sesuai dengan visi misi Bapak Bupati. Kepada masyarakat yang berprestasi itu kita akan data, kemudian kita akan berikan beasiswa bagi masyarakat kita yang kurang mampu. Nah, kemudian bagaimana kita mendorong dan memfasilitasi terbentuknya rumah atau pondok tapis di masing-masing nagari. Kalau dulu harapannya setiap nagari kita ada 1 pondok tapis atau rumah tapis, nah sekarang bagaimana kita di masing-masing jorong itu sudah ada pondok tapis tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita masyarakat difasilitasi untuk rapat bersama dengan wali nagari, ketua BAMUS dan lembaga, mohon maaf, bagaimana kita mendorong dan memfasilitasi nagari untuk melaksanakan pelatihan di bidang adat istiadat, antara lain yaitu pelatihan pasambahan, kemudian ada pelatihan petatap piti, dan juga bagaimana kepada Bundok Kandung dan Putih Bungsu, mungkin salah satunya adalah tentang Sumbang 12. Kemudian menggali potensi yang ada di masyarakat, yaitu potensi pariwisata untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata di Kecamatan Banohampu. Kemudian selanjutnya adalah upaya untuk penanggulangan pengangguran ya Pak. Tadi ada bagaimana kami selaku pemerintah kecamatan dengan adanya wabah COVID-19 ini, tentu mau tidak mau kita ikut merasakan dampak dari adanya wabah ini. Mungkin tidak sama dengan di kota-kota, karena kalau kita di masyarakat Kecamatan Banohampu, rata-rata dari jumlah penduduk kita lebih kurang 40.000 jiwa, itu kita lebih kurang 85% itu mata pencariannya adalah di bidang pertanian. Tentu memang tidak terlalu berdampak kepada tenaga kerja kita, tapi
sedikit banyaknya itu ada masyarakat kita yang memang terkena imbas dengan adanya wabah COVID-19 ini. Untuk itu kami sudah memulai mungkin dari awal itu mengajak masyarakat untuk bagaimana mengembangkan potensi yang ada di diri mereka masing-masing. Mereka punya keahlian yang biasanya tentu karena selama ini mereka berada di zona nyaman, mereka aman-aman saja, tidak ada terkendala dengan masalah tenaga kerja ini. Tapi dengan adanya wabah ini tentu ada dari mereka yang terkena imbas. Sebagai contoh mungkin masyarakat kita yang bekerja di bidang di perhotelan, kemudian ada mungkin yang di mall dan kemudian juga ada di bidang kepariwisataan. Nah, ini kita sudah memfasilitasi dengan adanya melaksanakan pelatihan-pelatihan terutama dengan menumbuh kembangkan UMKM yang ada khususnya di Kecamatan Banohampu, yaitu adanya pelatihan-pelatihan bagaimana untuk PIRT, kemudian kemasannya, dan kita sudah bekerja sama dengan pihak e-commerce dalam pemasaran secara online. Nah, itu mungkin untuk penanggulangan angka pengangguran yang ada di Kecamatan Banohampu. Baik Bapak yang kami hormati, selanjutnya mungkin terkait dengan rencana atau upaya meningkatkan jumlah wisata ke Kecamatan Banohampu, mungkin kita sudah sama-sama melihat dan sudah sama-sama mengenal bahasanya objek wisata yang ada di Kecamatan Banohampu itu ada berapa objek wisata. Tapi yang sekarang lagi booming tentunya yaitu objek wisata Sajuta Janjang, itu terletak di Jorong Kalampaian, Nagari Pakan Senayan, yaitu di Kecamatan Banohampu. Dan alhamdulillah sudah untuk sarana prasarana sudah cukup baik. Walaupun nanti untuk tahun ini dan tahun selanjutnya itu objek wisata ini adalah bekerjasama dengan pemerintah daerah. Nanti akan ada pengembangan lebih lanjut melalui Dinas Pariwisata. Nah, kemudian ada beberapa objek wisata mungkin yang sudah ada mungkin di kecamatan kita di masing-masing nagari, tapi mungkin belum cukup dikenal di masyarakat luas. Kalau Sungai Tanah mungkin sudah dikenal dulu, yaitu Tabek Gadang, itu ada pemandiannya. Kemudian ada lagi itu objek wisata di Nagari Cingkariang, yaitu di Jorong Sungai Landa, yaitu Puncak Kabun. Dari Puncak Kabun ini juga sudah ada mungkin bantuan dari pemerintah daerah, yaitu berupa pembukaan jalan, yaitu jalan rabat beton. Dan untuk pengembangannya tentu kita butuh pemikiran mungkin dari kita semua, baik dari pemerintah daerah, kemudian dari Bapak dan Ibu tokoh masyarakat kita, baik yang ada di perantauan ataupun yang di kampung halaman. Mungkin melalui Bapak Rafdinal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kita dari Provinsi, beliau juga mungkin sudah banyak bicarakan atau membuat perencanaan mungkin untuk Sajuta Janjang ini, dan juga untuk Puncak Kabun, karena Puncak Kabun sudah dirintis oleh Nyak Wali, dan bagaimana kedepannya Puncak Kabun ini dengan view-nya yang bagus, mungkin kita kembangkan lagi mungkin dengan sarana prasarana, mungkin pelatihan untuk Pok Darwisnya, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, itu untuk Cingkariang. Kemudian ada lagi ada yang baru dibuka oleh Nyak Wali Padang Dua, kalau tidak salah itu juga objek wisata balai-balai yang ada di Jorong Salimpariak Nagari Padang Dua. Nah, ini juga ada pembangunan pemandangannya yang sangat bagus, view-nya. Ini baru tahap pembukaan jalan. Jadi nanti ke depannya bagaimana kita mengembangkan destinasi wisata yang ada juga di Nagari Padang Dua ini. Termasuk juga objek, sebenarnya kita punya objek wisata religi, yaitu Parabe. Karena Parabe sudah zaman dulu mungkin bapak-bapak narasumber kita mungkin sudah ada yang bersekolah di Parabe.
ini juga bisa kita masukkan ke dalam destinasi wisata, yaitu objek wisata religi, dan juga objek wisata yang ada untuk cagar budaya, mungkin ada di Nagari Talua, dan mungkin banyak lagi objek wisata yang belum tergali bagi kita semua. Jadi harapan kami, mari kita bersama mohon kepada bapak-bapak mungkin dari perantauan, bapak narasumber kita, kiranya kita bisa memajukan destinasi wisata yang ada di Kecamatan Bandung Hampu ini. Nah, selanjutnya mungkin ada isu atau pertanyaan menyangkut dengan penginapan mungkin ya Pak ya. Penginapan atau hotel yang ada banyak mungkin bermunculan di nagari-nagari di Kecamatan Bandung Hampu. Yang terakhir adalah adanya Muara Hotel di Nagari Radang Laweh, yaitu di Jorong Bangkawe. Nah, kami pada prinsipnya tentu sangat setuju, mungkin selaku pemerintah kecamatan tentu keberadaan penginapan dan hotel ini itu bagaimana kiranya tidak berbenturan nanti dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat kita. Tentu terkait dengan perizinan, kemudian terkait dengan urusan pendirian dari penginapan atau perhotelan ini adalah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, dalam hal ini tentu Dinas DPMPT Naker. Nah, bagaimana kita bisa mungkin sebelum sampai kepada tahap pembuatan izin di tingkat pemerintah kabupaten, tentu sebelum kita mendirikan penginapan atau hotel tersebut, masyarakat kita mungkin nagari memfasilitasi bagaimana kita duduk bersama untuk mendiskusikan pendirian dari hotel ini, sehingga tidak berbenturan dengan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, baik itu nilai-nilai adat, nilai agama, estetika, sehingga masyarakat juga merasa nyaman dengan keberadaan penginapan atau hotel ini. Karena kita yakin hotel ini adalah salah satu sarana untuk menunjang pariwisata kita, dan tentu dengan ada pariwisata juga akan menunjang tingkat ekonomi masyarakat kita melalui wisata kulinernya juga. Nah, mungkin itu Bapak dari moderator. Nah, kemudian sehubungan dengan sekarang adanya mungkin program prioritas mungkin dari Bapak Gubernur kita, yaitu adanya kelanjutan jalan bypass dari Bukit Tinggi Pasar Amur, yang mana kita ada 3 nagari yang dilewati dari jalan bypass Bukit Tinggi Pasar Amur ini. Nagari yang pertama itu Nagari Talua, kemudian Nagari Ladang Laweh, dan Nagari Cingkariang. Nah, untuk pembangunan jalan, kalau di dalam surat dari provinsi itu namanya pembangunan jalan lingkar timur bypass Pasar Amur, yang pada sekarang yaitu pada tahapan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan rencana sosialisasi mengenai kebijakan sertifikasi tanah ulayat. Nah, kami mohon maaf, mungkin kami sendiri mungkin masih belum kurang memahami, mungkin dengan adanya perencanaan dari pemerintah nanti akan ada sosialisasi atau akan adanya sertifikasi untuk tanah ulayat, yaitu sampai tahun 2024. Maka dari itu kami tentu akan berkoordinasi dulu dengan pihak terkait ya Bapak, kemudian akan kami koordinasikan, kami akan mencari regulasi yang pas. Nanti kalau sudah ada regulasi, kemudian ada waktunya yang pas, nanti kami akan koordinasi dengan pihak terkait dari pemerintah daerah, kita akan sosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin juga kepada tokoh adat, karena tanah ulayat ini banyak, ada tanah ulayat raja, ada tanah ulayat Pusako Tinggi, ada tanah ulayat nagari, dan ini tentu kita
tidak boleh gegabah, mungkin kita perlu mungkin pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat kita, terutama tokoh masyarakat adat yang ada, baik yang di perantauan ataupun yang ada di kampung halaman. Nah, tadi untuk selanjutnya mungkin isu kita yang lagi mungkin sudah beberapa puluh tahun yang lalu, adanya bagaimana upaya kita untuk mengatasi kemacetan yang ada di Pasar Padang 2. Nah, untuk upaya mengatasi kemacetan di Pasar Padang 2, tentu kami harapkan nanti yang lebih kompeten nanti mungkin Bapak anggota DPR kita, tokoh masyarakat kita dari Padang Luar, Bapak Haji Rafdinal SH, kiranya dapat nanti menjelaskan. Tapi untuk kita sebagai sosialisasi kepada masyarakat itu sudah ada surat keputusan Bupati Agam nomor 411 tahun 2021, yaitu tentang tim revitalisasi Pasar Nagari Padang 2. Itu kalau tidak salah itu pada bulan Oktober sudah dikeluarkan SK oleh Bapak Bupati Agam. Nah, dengan adanya revitalisasi ini tentu pasar kita mungkin yang rasanya sebagai ikon terdepan ketika kita memasuki Kecamatan Banoampu atau gerbang Padang Luar, mulai dari Cengkareng mungkin ke Padang Luar itu sudah macet, kecuali hari Senin ya Pak, karena memang Senin tidak ada untuk penjualan sayur mayur di Pasar Padang Luar. Itu sudah lama dibicarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat Banoampu, khususnya itu tokoh masyarakat dari Padang Luar juga, Bapak Rafina, mungkin Bapak Dr. Afan Miko, dan juga yang lainnya. Sudah ada perencanaannya mungkin bersama dengan Bapak Bupati dan juga pihak provinsi. Tentu yang lebih pas nanti menjelaskan, nanti kami harapkan kepada Bapak Haji Rafdina selaku tokoh masyarakat Nagari Padang Luar. Mungkin yang terakhir ini mungkin bagaimana upaya kita mempercepat pembangunan di Banoampu ini supaya antara masyarakat, tokoh masyarakat kita dari perantauan dengan masyarakat yang ada di kampung halaman dan kami selaku pemerintah Kecamatan Banoampu itu bisa bersinergi. Kalau masyarakat perantauan tentu mungkin sudah ada wadahnya yang kami lihat mungkin di masing-masing nagari, mungkin Nagari Ladang Lawe ada wadahnya dari rantau dengan kampung, Nagari Padang Luas, Sungai Tanang, dan juga semua nagari yang ada yang 7 nagari. Kemudian juga untuk perantauan ini juga sudah ada ikatan keluarga perantau ini. Yang kami tahu mungkin baru ikatan keluarga perantau di Jakarta, kemudian ada di Pekanbaru, ada di Medan, mungkin juga ada di Jambi, dan juga beberapa provinsi yang lainnya. Bahkan mungkin juga ada di luar negeri mungkin, yang mungkin nanti harapannya tentu kami bisa berkomunikasi dengan mungkin pada tahap awal tentu kepada Bapak dan Ibu dari ketua dari Ikatan Perantau yang ada di masing-masing provinsi yang ada di se-Indonesia ini. Jadi harapan kami nanti tentu bagaimana nanti perantau bisa masuk dalam perencanaan kegiatan yang ada di masing-masing nagari. Karena kalau kami kecamatan adalah perangkat daerah, tapi tentu kami tidak punya. Kalau untuk dana, kami hanya memfasilitasi seluruh program yang ada di masing-masing stakeholder yang ada di kabupaten, yaitu seluruh OPD, dinas, itu kami fasilitasi. Tapi kalau untuk nagari, itu ada pembangunan sekarang kita fokuskan ke nagari, yaitu nanti harapannya nanti perantau kita bisa mengusulkan melalui musyawarah di tingkat nagari yang kita adakan 1 kali setiap tahun, yaitu pada bulan Juni. Dan harapannya nanti kita membuat suatu wadah yang mewakili masyarakat Banoampu, sehingga kita tidak lagi secara parsial yaitu satu daerah atau nagari. Tentu harapannya kami serahkan kepada mama-mama, mungkin uni-uni, para tokoh masyarakat yang ada, akademisi, kemudian anggota dewan kita yang ada, baik yang di perantauan ataupun yang di kampung halaman. Mungkin itu saja, mungkin sekilas yang dapat kami awali atau kami sampaikan untuk
bagaimana Kecamatan Bandar Hampu ke depannya. Kami yakin dan percaya ini mungkin sudah masih jauh dari harapan kita semua. Setidaknya untuk tahap awal kami sudah menyusun sedikit gambaran. Tentu kami harapkan masukan dari Bapak dan Ibu bagaimana untuk memajukan Bandar Hampu ke depannya. Mungkin itu saja. Mohon maaf mungkin kalau ada yang tutur kata yang tidak pada tempatnya. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ibu Camat yang telah menjelaskan dengan gamblang apa situasi dan kondisi saat ini ada di kampung kita. Baik itu apa yang mau dikerjakan dan juga apa harapannya terhadap seluruh tokoh masyarakat, baik ada di kampung maupun di perantauan. Saya mau ke Pak Effendi Ibrahim dulu yang kebetulan tokoh masyarakat yang berada di kampung. Pak Effendi, begitu banyak bukan problem kerja yang harus akan dikerjakan oleh Ibu Camat pada tahun-tahun ke depan, banyak concern, banyak isu. Dari seluruh apa yang saya sampaikan tadi, apakah masih ada hal lain lagi yang dirasakan oleh masyarakat yang kira-kira menjadi prioritas yang juga harus dipikirkan juga dicari jalan solusinya oleh Ibu Camat. Silakan Pak Effendi kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan, yang terhormat Pak Rafdinal. Selamat sore Pak Rafdinal. Warga Bandar, salah satu anak penampu kita yang jadi wakil masyarakat Sumatera Barat. Alhamdulillah sampai sekarang udah 3 kali ya, 3 periode ya Pak. 4 periode Pak. Oh, 4 periode, alhamdulillah. Itu hebatnya jadi anggota DPRD atau DPR, itu batasan waktunya tak ada. Sepanjang masyarakat masih ingin, masih bisa. Ya mudah-mudahan selalu dan sukses. Kemudian Pak Am, ini baru kali ini kita berkenalan Pak Am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cara begini dibikin Pak Irwan, enggak ketemu, saya enggak kenal dengan Pak Am, tokoh masyarakat kita di Jakarta. Termasuk Pak Abdi atau tadi dipanggil Pak Irwan Datin. Ya sekali ini kita bertemu, alhamdulillah menjadi berkah hendaknya. Kemudian yang kami banggakan Bu Susi, Bu Camat Bandar Hampu, satu-satunya warga Bandar Hampu, Bundo Kandang kita yang menjadi camat di Bandar Hampu sampai hari ini. Ya. Selamat dan sukses selalu buat Bu Susi Karmila. Amin. Pak Irwan dan Bu Susi, kita selaku anak nagari Bandar Hampu, karena kita hari ini berbicara Bandar Hampu, pertama tentu bersyukurlah kepada Allah SWT karena camat kita adalah anak nagari keponakan kita di Bandar Hampu. Bandar Hampu ini kan daerahnya dinamakan itu dalam istilah akademik daerah ruban, rural dan urban gitu. Daerah desa yang berbatasan langsung dengan kota. Tentu mata orang-orang di kota, karena kota itu Bukit Tinggi itu kan sudah sumpek itu. Tidak ada lagi zona yang bisa dibangun, tentu arahnya ke Bandar Hampu. Dulu kita masih ingat nih ada PP nomor berapa itu tahun 84, 2484 ya. 8499. 8499. Nah, itu kan cukup menjadi wacana yang menghebohkan itu. Ya, Bukit Tinggi ingin mencaplok sebagian daerah ruban itu termasuk Bandar Hampu sehingga menjadi masuk Bukit Tinggi. Nah, sekarang kita lihat perkembangan Bandar Hampu itu dari Jambu Air sampai Cingkareng itu kan sangat luar biasa itu. Ya. Kalau boleh kita lakukan survei, itu rata-rata barangkali hanya sekitar 20-25% yang warga Bandar Hampu berbisnis di sana. Yang lebihnya itu orang luar yang berbisnis di sana, yang membuka usaha di sana. Saya lihat ruko, ya, termasuk yang di Obay Pedang Luar ada Toyota,
ya. Kemudian sekarang ini sudah mulai masuk yang baru, hotel, ya. Bicara masalah hotel ini sebenarnya ini kan pendukung dari wisata ini. Tapi di zaman saya dulu jadi ketua pemuda di Talua, ada yang mau bangun hotel di Jambu Air. Masa camatnya Abang Asmaidi Asad itu, ya. Kemudian termasuk saya dan terakhir disudahi oleh tokoh kita yang mendiang Pak Mutanahin untuk jangan sampailah hotel ini berdiri karena singgungannya dengan adat dan syarak begitu. Akhirnya setelah dilakukan negosiasi yang cukup alot dengan para investor itu, investor mengalah. Ya. Kalau sekedar hotel yang dibangun jangan di sini, kalau tempat lain. Akhirnya beliau tidak jadi bangun hotel. Nah, saya agak terkejut sebenarnya akhir ini. Saya lihat, saya mencari hunian atau hotel di Bukit Tinggi melalui Google. Keluarlah ada hotel baru, ya, yang di Bengkawas itu. Saya agak terperangah juga. Setelah saya berjalan, oh rupanya iya. Dulu sebenarnya pertama izinnya, kalau saya sama Anda salah, itu tempat usaha itu, ya Bu Camat. Baru sekarang disulap menjadi hotel. Nah, plafonnya begini, sesuai dengan PP 17 tahun 2018 kalau saya tidak salah. Itu PP itu mengatur khusus tentang kecamatan itu. Ya. Di PP itu camat diberi kewenangan yang cukup luas, ya, yang cukup bebas. Camat itu menyelenggarakan pemerintahan umum. Nah, itu kewenangan pertama itu. Kemudian yang kedua tugasnya koordinatif, termasuk nagari-nagari yang ada di pemerintahan nagari yang ada di wilayah Kecamatan Bonampu. Nah, yang ketiga ini cukup menarik saya rasa. Dia mempunyai pelimpahan kewenangan, ya, memperoleh pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten untuk hal perizinan. Nah, masalah perizinan ini mungkin termasuk izin EME atau usaha yang tidak terlalu besar. Termasuk masalah pertambangan kalau ada yang galian-galian C. Nah, kita melihat hari ini ya Bu Camat, ya, pembangunan dari Jambu Air itu sekarang tidak Jambu Air lagi, dari Simpang Talua itu yang dekat jalan bypass itu sampai Jambu Air, sampai dari Jambu Air sampai ke Cingkariang. Itu boleh dibilang amburadul lah itu. Ya. Begini ya, pembangunan di depan itu tidak mengindahkan atau menyisakan jalan ke belakang. Jadi pembangunan ruko antara Jambu Air sampai Cingkariang itu ada sekitar kurang lebih 20 sampai 25 ruko, sudah ada gang ke belakang itu. Itu membunuh orang yang di belakang itu. Tanah yang di belakang saya pastikan mati, tak ada yang diusahakan atau dibeli pun akan apa. Intinya begini, tata ruang di Banuampu, ya, ini sebenarnya bukan kewenangan Bu Camat sekarang, tapi kita berharap ya ke depannya tentu harus kita pikirkan dari sekarang, karena masa depan itu adalah akibat dari sebab yang hari ini. Tata ruang Banuampu itu sudah akut untuk dibenahi. Dan itu selain menjadi beletnya Bu Camat, itu Pak Rafinal di Dewan juga barangkali harus juga memikirkan itu bagaimana. Kalau enggak kasihan kita. Ya. Kemudian seberapa sumbangsih dari pengusaha-pengusaha yang ada di Banuampu itu yang notabene hanya 20% barangkali warga menampung, yang lain tidak, itu dari luar itu terhadap tenaga kerja Bu Camat. Ya. Karena saya lihat itu, saya pernah juga karena saya beli mobil di showroom Toyota itu,
nyaris tidak ketemu, saya anak-anakan kita ikut bekerja sama. Ya. Seharusnya di awal pemberian izin kan harus ada kerjasama ya dengan pemerintah nagari atau di bawah mediator camat ya. Bahwasanya kalau bikin perusahaan di sini kita minta berapa? 30% tenaga kerja kita bisa diserap lah oleh mereka. Ya. Kita kasihan juga di Talua itu, Bu, ya, itu penguasaan tenaga kerja kita hanya sebagai buruh-buruh kasar sebagian. Adik-adik saya di sana itu menunggu truk datang, kemudian dia mengangkat. Ya. Miris kita melihat yang punya bukan kita. Ya. Nah, dengan kita mungkin bisa mensiasati tenaga kerja adik-adik kita di kampung itu, jangan jadi buruh lah kalau mau jadi tenaga kerja. Ya, karena mereka juga tamatan SMA, bisa lah yang lebih agak terhormat gitu. Nah, itu perlu satu. Ya, jadi terima kasih Fendi. Ada 3 concern yang tadi ditambahkan, mudah-mudahan menjadi catatan buat kita bersama. Kemudian setelah sama-sama kita dengar apa yang jadi concern dari Pak Rafdinal, anggota DPR 1, supportnya terhadap kita di Banu Ampung.